Sudah tahu di Indonesia itu orangnya nggak punya jenggot. Mbah Hasyim Asy'ari tidak berjenggot. Kenapa? Karena jenggot itu dulu untuk menyelisihi orang Majusi dan Yahudi. Lah di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi. Yang kamu selisihi apa? Di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi. Yang kamu selisihi apa? Maka kalau mau berjenggot aja. Makanya kalau di sini berlaku jenggot, tidak berlaku sunnahnya jenggot. Sunnahnya jenggot kalau ketemu dilus-elus, cium pipi kiri, pipi kanan. Di sini jenggotnya ada, dilus-elus, ditonyo. Satu genggam, tetapi sepakat bahwasanya seluruh syariat menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah SAW menamakannya dengan fitrah, Ya. Baik. Ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya jenggot. Kemudian di sana ada orang-orang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya jenggot, ya. Kemudian mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian internet. Saya sudah bantah zaman dulu, kemudian sekarang dihapus, ya. Sepertinya dihapus, saya sudah cari nggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Sebuah perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena, ini syubhat pertama, ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang yang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan sholat berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah? Ustaz, bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang tidak punya kaki tidak bisa sholat. Ya sholat tapi nggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau orang tidak punya jenggot tidak wajib untuk punya jenggot, ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berfikir. Liar dalam berfikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Subhanallah. Liar dalam berfikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil. Ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah, sama. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak bisa haji. Kita Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot, jangan dibilang Allah tidak, syariat tidak adil. Ya sudah, kalau tidak mampu ya sudah. Ya sudah, ya. Ya sudah. Kemudian syubhat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sekarang sudah berubah. Rasulullah SAW ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus, Rasulullah SAW mengatakan selisih orang majus. Khaliful musyrikin, selisih orang musyrikin. Khalifu ahlul kitab, kata Rasulullah SAW selisih ahlul kitab. Kata mereka, illah ini sebab disunahkannya jenggot sudah hilang. Sudah hilang karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah. Jawaban pertama, pernyataan kalian bahwasanya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasara juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot militan sebagian. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi, selisih mereka, jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrikin sudah berjenggot, omong kosong, enggak benar. Enggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam. Ya, bagi orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang Islam, masih jadi ciri khusus orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya dikuncir atau dipelintir, ya. Kemudian bantahan kedua, ya.
bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa, bukan cuma satu sebab. Sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin, yang kedua jenggot itu adalah fitrah. Kata Rasulullah SAW, asyru minal fitrah, 10 fitrah di antaranya tadi ifa'ul lihah, memanjangkan jenggot, memanjangkan jenggot. Jadi fitrah, dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, dan dia berlaku pada seluruh syariat. Ya, berlaku pada seluruh syariat para nabi. Ya. Makanya Nabi Harun berjenggot sebenarnya dalam Al-Qur'an. Ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah, kemudian Nabi Musa pegang jenggot Nabi Harun, dia tarik, yajurruhu ilaih. Dia tarik kepala kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, "Ya bena umma la ta'khudh bi lihyati." Jangan kau pegang jenggotku, jangan pegang kepalaku, wala bi ra'si. Itu Nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Jadi Nabi Harun berjenggot. Ini fitrah. Fitrah. Jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia, orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah alhamdulillah. Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot, kita buang jenggot kita? Enggak, ini fitrah. Ya Nabi yang bilang fitrah. Mau diapain lagi? Fitrah. Ya. Kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita rubah, baru hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah. Selama dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah hukumnya, ya tidak akan berubah hukumnya. Jadi saya ulangi, sebab disyariatkan jenggot ada beberapa sebab, diantaranya dalam rangka menyelisihi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua karena fitrah, Kemudian syubhat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok, ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan, ya. Orang yang berjenggot itu, kata beliau, yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Ya. Kemudian dia menyebutkan, coba lihat Gus Dur tidak berjenggot, Nur Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraisy Shihab tidak berjenggot. Yang cerdas-cerdas enggak ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot emosinya saja yang meledak-ledak, geger otaknya, karena syarat atau syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya. Waliyadzubillah, ya, ucap oleh seorang, ya. Dan itu bantahnya sangat mudah, ya. Kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak, ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok, maka Nabi SAW berjenggot, ya. Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Sampai ketika ditanya, sahabat ditanya, ya, Khabbab, ya, akana Nabi SAW yaqra'u fi dhuhr wal asr, apakah Rasulullah SAW baca ketika salat asar dan salat zuhur, salat sirriyah? Kata Khabbab, na'am, iya. Qul nabi ayyi syai'in kuntum ta'rifun, dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu baca? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, karena jenggotnya bergetar. Ya, Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang. Berarti Rasulullah SAW jenggotnya panjang, ya. Ya kalau jenggotnya panjang goblok repot, ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan, ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun berkata kepada Musa, wahai Musa, jangan kau pegang, wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot, ya. Kemudian orang Nasara di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa mau warna kulitnya apapun biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat bahwasanya Tuhan mereka goblok, ya, karena memiliki jenggot? Ya, tentu tidak, ya. Tentu tidak. Kemudian tadi telah kita sebutkan bagaimana para ulama, Syuraih Al-Qadhi, dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10.000 dirham. Apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10.000 dirham, ya. Kemudian juga tadi kita sebutkan ulama Syafi'iyah tadi, berapa banyak ulama Syafi'iyah mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan Al-Mukhtar, yang terpilih jenggot dibiarkan, ya. Apakah mereka berarti telah dan sepakat tadi tidak boleh menggundul jenggot? Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan, ya? Ya. Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non-muslim yang cerdas-cerdas yang juga berjenggot, ya. Yang membacakan nama-nama orang barat banyak sekali, ya. Yang mereka juga berjenggot, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian yang bisa kita sampaikan. Ya, intinya bahwasanya jenggot adalah sunnah, ya. Usahakan kalaupun seorang belum bisa menjalankan sunnah tersebut, ya, maka jangan dia gundul jenggotnya. Tetap ada jenggotnya, ya, dan berusaha lebih daripada satu genggam, ya. Kalau dia tidak mampu, ya, maka jangan digundul, ya.
bukan malah sebaliknya kemudian mengejek orang berjenggot ya. Itu tidak benar. Sekarang kan kita mengejek sunnah, mengejek ijma ulama, mengejek para ulama, mengejek para anbiya yang mereka berjenggot dengan berbagai macam dalih dan syubhat yang tidak benar. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.